Mari kita dengar dulu apa kata Pak Guru Gembul, bahwa pesantren DNA-nya diambil dari tradisi Hindu dan Buddha, bukan dari tradisi Islam. Dan akan dilanjutkan dengan tanggapan dari Gus Wafi tentang masalah ini. Pesantren itu tidak berasal dari tradisi Islam, tetapi DNA-nya justru diambil dari tradisi Hindu dan Buddha, yang kemudian ketika dia masuk ke Nusantara kuno, kemudian bercampur baur, berasimilasi dan berakulturasi, kemudian mengalami pelokalan, dan kemudian namanya berubah menjadi padepokan, dan tak lama setelah itu ketika Islam masuk, Islam menggunakan lembaga ini untuk syiar ajaran agama Islam. Jadi sebenarnya pesantren itu jangan kita anggap sebagai tradisi atau lembaga yang sakral yang berasal dari Islam dan dilabeli oleh Islam dan seterusnya ya nggak seperti itu. Kita harus memahami bahwa pesantren itu adalah bagian dari produk kebudayaan manusia untuk merespon tantangan zamannya, zaman pada ketika dia ada dan dilahirkan. Nah, karena itu maka saya itu menjadi terheran-heran ketika banyak sekali orang-orang Islam yang mencoba untuk mempertahankan tradisi pesantren mengatasnamakan Islam. Padahal itu bisa aja kita sikapi sebagai warisan leluhur kita. Kita bisa aja anggap itu adalah sebagai sistem kebudayaan nenek moyang kita dan seterusnya. Dan karena itu tuh tidak sakral, apalagi dikait-kaitkan dengan unsur-unsur keagamaan yang sakral. Sebab kalau memang demikian pada akhirnya, maka itu akan menjadi penistaan. Penistaan terhadap ajaran agama Hindu karena pesantren diklaim sebagai Islam, kemudian penistaan terhadap ajaran agama Islam karena itu dianggap sebagai bagian dari tradisi Islam. Dan kemudian ini juga menistakan semangat pembaharuan yang justru diperjuangkan dan menjadi awal mula warna dari pesantren. Kan pesantren itu sebenarnya adalah lembaga yang mengadaptasikan tuntutan zaman gitu. Ketika sekarang dikritik kok malah banyak yang tidak mau beradaptasi, justru malah membela diri dengan kesakralan nilai-nilai ajaran agama Islam gitu. Nah, ini kan sebenarnya agak keliru Baraya. Makanya di sini saya ingin menjelaskan beberapa pernyataan dari para ilmuwan ya. Ini untuk menegaskan aja Baraya. Kalau Baraya baca buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, seorang sejarawan yang menjadi kesayangan warga Nahdiyin, beliau itu mengatakan bahwa pesantren adalah hasil gubahan Wali Songo, hasil timpa teks dalam tanda kutip ya, dari tradisi Hinduisme Nusantara kuno. Pesantren itu dulunya namanya adalah padepokan. Begitu, itu menurut Pak Agus Sunyoto. Kemudian Baraya bisa cek juga seorang ilmuwan namanya Manfred Zemek. Beliau itu dalam bukunya Pesantren dan Perubahan Sosial itu mengatakan bahwa tradisi pesantren secara kelembagaan adalah tradisi yang sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan telah juga digunakan sejak zaman Hindu dan Buddha. Nah, kelembagaan itu tuh sudah ada sejak zaman Hindu dan Buddha. Kemudian Baraya cek buku Pesantren, Madrasah, dan Sekolah karya Pak Karel Stenbring. Beliau itu mengatakan bahwa bentuk pengajaran pesantren itu menyerupai asram dalam tradisi Hindu. Bahkan struktur hierarkinya pun itu sama. Kemudian Cliff Holgert, antropologi kesayangan bangsa Indonesia, itu juga dalam bukunya Agama Jawa itu menulis bahwa pesantren adalah kelanjutan Hindu. Maksudnya adalah dia hasil akulturasi dari berlapis-lapis tradisi Hindu dan Islam yang menyatu menjadi sebuah kelembagaan. Jadi setelah dilokalkan oleh orang-orang lokal Nusantara gitu ya. Kemudian ada, nah ini tokoh yang cukup terkemuka, Martin van Bruinesens. Nah, beliau itu beliau nulisnya banyak sekali artikel, tetapi salah satu artikelnya Kitab Kuning dan Pesantren, beliau tuh bilang bahwa pesantren itu adalah hasil akulturasi panjang dan berlapis antar pengaruh kelembagaan Hindu dengan sistem pengajaran Islam. Jadi holakohnya jelas dari tradisi Timur Tengah, demikian pun dengan materi-materinya dari Timur Tengah, tetapi asramnya, hierarkinya, struktur kekuasaannya itu adalah berasal dari pengaruh Hindu-Buddha. Kemudian yang nomor 6, ada buku yang judulnya adalah Bilik-Bilik Pesantren, sebuah potret perjalanan. Ini terkenal sekali bukunya ya, karena Nurholis Majid. Beliau itu mengatakan bahwa pesantren itu adalah lembaga yang paling pribumi, si paling indigenus gitu ya. Ini kata beliau, istilah beliau gitu ya. Karena pesantren itu jauh lebih awal daripada kehadiran Islam dan
bertahan terus-terusan dari zaman ke zaman. Jadi maksudnya itu adalah produk lokal Hindu-Buddha, kemudian dilokalkan ketika Islam datang, baru kemudian Islam itu menggunakan label pesantren untuk lembaga pendidikan dan seterusnya begitu ya. Jadi bukan dari Arab pesantren itu menurut Pak Nurholis Majid. Kemudian, nah tokoh yang sangat menjadi kontroversi, tetapi buku-bukunya selalu dipakai itu Snokur Gronje. Dalam bukunya The Aceher, beliau mengidentifikasi bahwa satu, soal murid tinggal bersama guru, kemudian hubungan guru dan murid bersifat pengabdian, kemudian adanya kompleks aktivitas yang relatif terpisah dari masyarakat umum, dan kemudian guru memiliki otoritas spiritual sekaligus sosial, fix ini didapat dari tradisi Hindu, bukan berasal dari tradisi Islam. Begitu. Dan kemudian ada lagi seorang sejarawan yang ya saya sangat suka dengan buku-bukunya karena ringkas ya, Pak Abudin Nata. Pak Abudin Nata menulis dalam bukunya Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan di Indonesia, Pendidikan Islam di Indonesia. Beliau mengatakan sistem pondok pesantren merupakan semacam pengalihan bentuk dari sistem pendidikan keagamaan yang sebelumnya digunakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara untuk mendidik calon-calon pendeta dan penyebar ajaran agama Hindu. Nah, jadi lembaga pesantren itu dulunya adalah milik orang-orang Hindu untuk mendidik para mubalignya. Kurang lebih seperti itu. Ada banyak lagi sebenarnya sumber-sumber dan referensi yang bisa kita gunakan, tetapi intinya adalah bahwa kebanyakan arus utama sejarawan mengatakan bahwa pesantren itu sebenarnya tidak sepenuhnya berasal dari tradisi Islam, tetapi dia berasal dari tradisi Hindu-Buddha yang dilokalkan di Nusantara dan kemudian memiliki ciri khas tertentu, dan kemudian dia digunakan oleh orang-orang Islam untuk menyebarkan ajaran agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sudah menonton video Guru Gembul. Beliau sebenarnya tidak sedang menyamakan Hindu dengan Islam, teman-teman. Tapi sebenarnya tujuan inti dari Guru Gembul itu ingin menyerang pesantren. Itu saja. Karena jujur, Hindu dengan Islam itu jauh berbeda. Mau dari misinya, mau dari kita lihat dalam versi visi dan misinya itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Jadi beberapa referensi yang Guru Gembul tampilkan di awal itu sebenarnya pelengkap saja, hanya bumbu-bumbu untuk menyampaikan natijah atau poin yang inti yang ingin beliau sampaikan, yaitu penyerangan terhadap pesantren. Sehingga ketika Guru Gembul ingin mengatakan pesantren itu feodalisme, dia seolah-olah seperti memiliki sebuah referensi. Padahal kalau kita cek dari beberapa referensi yang dia sampaikan dari awal sampai akhir, sama sekali tidak menunjukkan bahwa pesantren itu adalah made in Hindu. Sama sekali. Kita tangkap ada 3 poin, teman-teman, yang Guru Gembul sampaikan tentang kriteria Hindu dengan Islam yang seolah-olah disamakan. Lalu ada penyerangan dari Pak Guru Gembul secara pribadi. Yang pertama, Pak Guru Gembul mengatakan bahwa sistem hierarki pesantren dan Hindu itu sama, kata beliau. Nah, maka jawaban dari kita itu sangat fantastis. Kenapa? Karena begini. Di dalam Hindu, sistem hierarki itu ada sebabnya, ada unsurnya, yaitu karena sebab kasta dan berlaku seumur hidup selamanya. Jadi Hindu, sistem hierarkinya itu karena kasta. Yang kedua, berlaku selamanya. Sama seperti dunia kerajaan. Yang namanya raja, nanti akan menurunkan raja berikutnya dari keturunannya. Yang namanya rakyat kecil, maka selama-lamanya akan menjadi tuan dan budak si raja tersebut. Jadi, hierarki di dalam Hindu yang dipahami oleh Pak Guru Gembul dan yang kita baca dalam beberapa referensi memang karena sistem kerajaan. Ada raja, ada budak, dan ini berlaku selamanya, teman-teman. Berbeda kemudian dengan Islam. Sedangkan Islam, seorang kiai itu bisa kita hormati, bisa kita muliakan, dan semua orang sepakat untuk meninggikan derajatnya ketika ada dua unsur yang dimiliki oleh seorang kiai tersebut. Satu, memiliki ilmu. Yang kedua, memiliki ketakwaan di dalam dirinya.
memiliki akhlak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus sebagai pengajar. Berarti ilmu dan akhlak. Dan dua hadis ini diajarkan di dalam pesantren, teman-teman. Di semua pesantren pasti diajarkan. Jadi dua ini adalah unsur di mana seorang kiai atau seorang gus itu dimuliakan. Bahkan seorang habib dimuliakan karena memiliki ilmu dan memiliki ketakwaan atau akhlak di dalam dirinya. Ketika ada seseorang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akhlak, bahkan melanggar syariat Islam, bahkan melanggar syariat yang ada sebagai aturan Islam, ya jelas tidak akan ada yang mondok di rumahnya. Kecuali hanya oknum-oknum yang tidak tahu standar ilmu dan standar akhlak, kan seperti itu. Jadi, inti dari ajaran Islam itu adalah sebuah ilmu. Di samping saya, ada kitab yang bernama Ihya'u Ulumiddin, yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hamid Al-Ghazali. Di dalam kitab ini misalnya, kalau kita ambil, ini jilid 1 teman-teman ya, kitab Ihya'u Ulumiddin Darul Faiha. Nah, kalau kita buka di bab pertama, apa bab pertama yang dibahas oleh para ulama kita dan diajarkan oleh pesantren-pesantren? Di sini, kalau kita baca adalah Kitabul Ilmi, tentang keutamaan orang yang berilmu. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Bukan bertanya kepada orang yang nasabnya mulia kalau kamu nggak tahu. Nggak seperti itu. Jadi sistem hierarki di dalam dunia Hindu berbeda dengan Islam. Mau anaknya kiai, mau anaknya seorang sadah, kalau dia tidak memiliki akhlak, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ketakwaan di dalam dirinya, maka dia tidak pantas dimuliakan. Ini sistem pelajaran yang real di dalam dunia pesantren. Maka jujur, Al-Fakir cukup mengkritik juga Pak Guru terhadap pesantren-pesantren yang membiarkan anak kiai atau anak seorang habib yang mondok di pesantrennya dibiarkan melakukan kemaksiatan karena unsur menghormati. Itu saya gak setuju. Sholat subuh yang lain dibangunkan, giliran habib gak dibangunkan. Katanya takut kualat. Justru ketika sholat subuh gak dibangunkan, itu yang kualat. Karena Rasulullah tidak ingin cucunya akan menjadi bodoh dalam hal agama. Tidak seperti kakeknya. Rasulullah tidak ingin melihat cucunya itu melakukan kemaksiatan. Maka seorang kiai ataupun seorang sadah yang di mana ada orang mulia yang mondok di rumahnya, mondok di pesantrennya, maka harus diberlakukan secara sama dalam hal aturan, menghafal, mendalami sebuah pelajaran, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu yang pertama. Maka sudah cukup bagi saya sebagai sebuah dalil. Di dalam Al-Quran, Allah contohkan keluarga seorang Rasul, anak seorang Rasul ketika tidak melakukan, tidak mengikuti syariat ayahandanya seorang Nabi, dia jatuh ke dalam api neraka.